Selamat datang di Suara Cita Edukasi bersama saya Novanda Bulu. Pak, mohon maaf kalau memang kita susah. Nah, ada mau tampil yang sayang. Jadi kalau kita mau tampil yang Pak Ibu, mau sayang dong. Kira-kira bagaimana? Oke, kita salah kalau memang. Kita pi anak ada sekolah di sini di SMA Negeri 1 Kota Mobagu ini, for mau didik, bukan mau pukul, mau tampeleng. Kita salah, Pak. Beberapa waktu lalu, Sulawesi Utara digemparkan dengan berita guru yang diduga menampar murid dan menjadi trending topik selama beberapa hari di media sosial. Hal tersebut terjadi di SMA Negeri 1 Kota Mobagu. Kronologis kejadiannya sebagaimana dilansir dari kumparan.com segmen Manado Bacerita tanggal 7 Februari 2025 berawal ketika guru yang dituduh menampar memberikan teguran kepada 4 murid yang datang terlambat. Saat sedang ditegur, siswa yang viral ini tidak mendengarkan. Lalu guru tersebut melakukan dugaan menampar. Ada perbedaan persepsi di sini, ada yang bilang menampar dan ada yang bilang tidak. Akhirnya siswa ini melapor ke orang tua yang akhirnya membuat emosi orang tua dan akhirnya kejadian ini viral. Dari hal tersebut kemudian banyak komentar-komentar muncul di media. Bagaimana kita melihat, menyikapi, dan belajar dari kejadian ini? Gap generasi atau kesenjangan generasi menurut Arsyad Rashid, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia masa jabatan 2021 sampai 2025 adalah perbedaan nilai, kebiasaan, dan sudut pandang antar kelompok usia yang terjadi karena pengalaman unik, pengaruh sosial, hingga perkembangan teknologi yang berbeda. Saat ini ada 6 generasi sebagaimana dirangkum dari Journey Matters, yaitu 1. Pre-boomer, lahir sebelum tahun 1945. Kedua, baby boomer, lahir tahun 1946 sampai 1964. Ketiga, generasi X, lahir tahun 1965 sampai tahun 1980. Keempat, generasi Y atau generasi millennials, lahir tahun 1981 sampai 1996. Kelima, generasi Z, lahir tahun 1997 sampai 2012. Dan keenam, generasi Alpha, lahir tahun 2013 sampai tahun 2025. Sebagaimana judul episode kali ini, mari kita bahas perbedaan-perbedaan antara Gen X, Gen Y atau Millennials, dan Gen Z. Ada karakteristik umum yang dapat dilihat dari ketiga generasi ini. Menurut beberapa sumber, yaitu generasi X. Mereka lahir pada tahun 1965 sampai 1980. Label X berasal dari Douglas Copeland, mencerminkan slogan anti kemapanan dan sikap menentang otoritas generasi ini. Generasi X terkenal dididik oleh orang tua yang disiplin. Generasi X pun pada umumnya memiliki karakteristik yang mandiri, disiplin, bekerja keras, logis, dan juga mengutamakan karir. Selain itu, Gen X juga dikenal mandiri dan tangguh. Mereka telah mengalami kecemasan dan krisis ekonomi pada akhir tahun 80-an hingga 90-an. Generasi Y atau dikenal sebagai millennials lahir antara tahun 1981 sampai tahun 1996. Mereka dikenal karena keterampilan teknologi dan adaptasi cepat terhadap inovasi digital. Banyak di antara mereka yang berpendidikan tinggi dan sering berpindah pekerjaan mencari peluang lebih baik.
Mereka peduli terhadap isu sosial, aktif dalam politik, dan mendukung perubahan progresif. Karena terkenal begitu ekspresif, percaya diri, dan open-minded, mereka sangat berbeda jika dibandingkan dengan generasi sebelumnya yang dikenal tegas dan kaku. Generasi Z lahir antara tahun 1997 sampai 2012. Mereka merasakan manfaat kemajuan teknologi dan internet yang pesat. Ini memberi mereka akses lebih mudah, oleh karena itu tidak mengherankan bahwa generasi ini tumbuh menjadi individu yang lebih cerdas. Generasi ini menyadari bahwa dalam dunia yang kompetitif, mereka harus meningkatkan keterampilan dan terus mengembangkan diri, tidak hanya mengandalkan suatu pekerjaan sepanjang hidup untuk kestabilan. Setelah mengetahui karakteristik umum dari ketiga generasi tersebut, sekarang mari kita lihat perbedaan perspektif dalam mendidik anak antara Gen X dan Gen Y. Saya membaginya dalam 3 bagian, yaitu 1. Dilihat dari pola asuh dan disiplin. Gen X mendidik dengan pendekatan otoritatif, cenderung lebih tegas, mengajarkan kemandirian, dan membiarkan anak belajar dari pengalaman. Mereka percaya bahwa anak harus menghadapi konsekuensi dari tindakan mereka sendiri. Gen Y lebih cenderung menggunakan pendekatan suportif dan berbasis dialog. Mereka berusaha memahami perspektif anak dan menerapkan pola asuh yang lebih demokratis, seringkali dengan diskusi dan negosiasi. Sebagian orang tua Gen Y cenderung memberikan perlindungan yang berlebihan kepada anak-anak mereka, dengan tujuan melindungi mereka dari kesulitan yang pernah dialami oleh generasi sebelumnya. Kedua, dilihat dari gaya komunikasi dengan anak. Gen X lebih langsung to the point, serta menanamkan nilai tanggung jawab dengan pendekatan yang lebih realistis. Gen Y lebih terbuka dan reflektif, sering berdiskusi dan memastikan anak merasa didengar, serta didukung secara emosional. Namun di sisi lain, pemberian batasan dan aturan kurang atau minim disiplin membuat anak jarang mendapatkan hukuman atau aturan yang jelas. Ketiga, dilihat dari pendekatan terhadap pendidikan. Gen X cenderung lebih konvensional dalam pendidikan, mengutamakan sistem sekolah formal, nilai akademik, dan menanamkan etos kerja keras sebagai kunci sukses. Gen Y lebih fleksibel dalam pendidikan anak, terbuka terhadap metode pendidikan alternatif seperti homeschooling, sekolah berbasis proyek, dan pendekatan yang lebih personal sesuai minat anak. Kelebihan dan kekurangan pola asuh Gen X dan Gen Y. Gen X, kelebihan. 1. Membentuk anak yang mandiri. Kedua, menanamkan disiplin dan etos kerja. Ketiga, membangun rasa tanggung jawab. Keempat, keseimbangan antara aturan dan kasih sayang. Kelima, membantu anak menghadapi kegagalan. Kekurangan. 1. Tekanan yang bisa terlalu tinggi. Kedua, kurang fleksibel terhadap perubahan zaman. Ketiga, risiko jarak emosional dengan anak. Keempat, kurang memberi ruang untuk kreativitas. Kelima, konflik dengan anak yang lebih kritis. Gen Y, kelebihan. 1. Memberikan dukungan emosional yang kuat. Kedua, menanamkan nilai kasih sayang dan empati. Ketiga, mendorong kreativitas dan ekspresi diri. Keempat, mengurangi trauma dan ketakutan pada anak. Kelima, lebih fleksibel terhadap perubahan zaman. Kekurangan. 1. Membuat anak kurang tangguh dalam menghadapi tekanan. Kedua, anak kurang mandiri. Ketiga, kurang disiplin dan rasa tanggung jawab. Keempat, terlalu sensitif terhadap kritik. Kelima, anak rentan mengalami kecemasan dan stres berlebihan. Mengetahui gap antara generasi sangat penting untuk saling memahami, baik antara guru terhadap orang tua, guru terhadap murid, maupun sebaliknya. Dengan mengetahui gap antara generasi ke depannya, banyak konflik yang dapat dihindari. Terakhir, izinkan saya mengungkapkan pikiran saya ini. Kepada guru, profesi guru bukanlah profesi yang mudah. Kita tidak bekerja hanya untuk sesaat saja, tapi kita bekerja untuk membangun generasi bangsa ini. Kemajuan bangsa ke depan, percaya atau tidak, ada di tangan Bapak Ibu guru sekalian. Guru adalah cermin bagi murid untuk berkaca.
Apa yang Anda lakukan itulah yang akan ditiru murid Anda. Tegas bukan berarti harus kasar. Di dalam kelemah lembutan ada kekuatan. Jangan menyerah untuk menjadi guru yang baik. Anda melakukan hal mulia, untuk itulah Anda disebut pahlawan tanpa tanda jasa. Kepada orang tua, Anda kritis terhadap guru itu baik. Tetapi jika Anda tidak bisa mendisiplinkan anak Anda dengan kasih dari rumah, maka anak ini ketika dewasa akan menyusahkan Anda. Mendidik anak Anda menjadi manusia yang baik bukan hanya tanggung jawab sekolah saja, tetapi sebagai orang tua, Anda harus mampu bekerja sama dengan guru. Kalau anak Anda punya karakter yang baik, orang akan selalu memuji Anda, bukan kami guru di sekolah. Kepada murid, nasib kalian adalah pilihan kalian sendiri. Kalian mau jadi generasi yang gampangan, tidak tahan uji, atau menjadi generasi yang gilang gemilang di masa depan karena tahan banting. Hari-hari ini menangis karena mau dididik, atau ke depan menangis menyesal karena tidak terdidik. Semoga bermanfaat. Thank you.